Nadiem Makarim menjalani sidang perdana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini dengan agenda pembacaan dakwaan sebelum sempat 2 kali tertunda karena sakit. Sidang kita ketahui bersama pemirsa bahwa memang Nadiem Makarim ini terjerat dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop, Chromebook, dan Chrome Device Management atau CDM di lingkungan Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Adapun sidang pertama tersebut beragendakan pembacaan surat dakwaan. Ya pemirsa, sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan akan digelar pada pagi hari ini. Yang mana ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2019-2024 akhirnya digelar pada hari ini. Sidang Nadiem kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk ketiga kalinya setelah sempat 2 kali tertunda akibat Nadiem sakit. Cukup ya rekan-rekan media. Baik, kepada pengunjung mungkin yang kursi yang masih bisa diisi silakan diduduk ya. Baik, bisa dimulai. Sidang tindak pidana korupsi dengan nomor register 147 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, hari ini kita buka kembali persidangan. Di hadapan kami sudah menyaksikan terdakwa ya. Untuk hari ini kami tanyakan kondisi kesehatan terdakwa sehat, bisa dipakai mic-nya? Alhamdulillah, walaupun masih dalam perawatan, saya sehat yang mulia untuk bisa menghadapi sidang. Baik. Terima kasih. Untuk kemarin pembantaran itu di tanggal berapa sampai tanggal berapa? Sampai hari ini yang mulia. Tanggal 9 Desember
Iya, Sampai keluar dari rumah sakit tanggal berapa itu? hari ini yang mulia. Iya, Tanggal 5 Januari. iya, betul yang mulia. Dari penuntut umum ada dokumen atau berita acara terhadap pembantaran dari terdakwa pada saat masuk kembali? Belum ada yang mulia, nanti kami susulkan. Ya? Belum ada yang mulia. Oh, belum ada. Jadi untuk terdakwa dari rumah sakit langsung sini? Atau sempat ke ruang tahanan dulu? Ketahanan dulu atau gimana? Ketahanan dulu? Iya Pak. Di rutan? Pakai mic Pak, mic. Betul yang mulia dari Rutan Salemba Jakarta Selatan. Rutan Salemba. Ya. Oke. Untuk itu kami mohon berita acara ya terhadap terdakwa masuknya pada hari ini di Rutan Salemba dibuatkan berita acara untuk kepentingan Majelis Hakim mengeluarkan penetapan ya berkenaan dengan penahanan terdakwa. Demikian ya. Jadi untuk hari ini bisa mengikuti persidangan ya. Baik. Karena ini awal persidangan ketemu terdakwa, kami akan memeriksa identitas dulu ya. Kami bacakan identitas sesuai di surat dakwaan ya. Nama lengkap saudara? Nadim Anwar Makarim, Nadim Anwar Makarim. Tempat lahir? Singapura, Singapura. Kapan? Tanggal, bulan, tahun? 4 Juli 1984. Oke. Jenis kelamin? Laki-laki, Kebangsaan? Indonesia, Indonesia. Tempat tinggal? di Dharma Wangsa Residence, Tower 2, apartemen 1908. Di Residen at Dharma Wangsa 2, unit 1908, Betul. Jalan Dharma Wangsa 8 nomor 5 RT 001 RW 002 Kelurahan Pulau Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan. Betul yang Sekian ya. mulia. Agama? Islam, Pekerjaan? wirausaha. Wirausaha sekarang. Sebelumnya? Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI periode 2019 sampai 2024. 2019-2024. Pendidikan terakhir? Lulusan S2 MBA dari Harvard Business School. Baik, S2 ya. Untuk penahanan di sini rutan sejak tanggal 4 September 2025. Benar demikian? Betul yang mulia. Setelah itu ada pengalihan atau pembantaran itu di tanggal berapa? Saya tidak ingat persisnya yang mulia, tapi ada pembantaran pertama untuk operasi pertama saya sekitar di bulan September juga, lalu pembantaran yang baru saja terjadi untuk operasi kedua. Jadi sebelum pembantaran yang sebelumnya tanggal 9 juga sudah pernah dilakukan juga pembantaran. Betul. Berapa karena kali? 2 kali. Oh, 2 kali. Ya, karena Untuk 2 operasi. Pembantaran pertama di tanggal berapa? Masih Mohon ingat? maaf, kalau bisa dicek sama tim PH saya persisnya di bulan September. Dari penuntut mungkin ada ini? Untuk pembantaran pertama tanggal berapa? Izin yang mulia, terkait pembantaran itu telah kami, sepengetahuan kami setelah kami melimpahkan perkara yang mulia. Jadi pada saat proses penyidikan penuntutan kami tidak melakukan pembantaran. Tadi dari terdakwa menyampaikan 2 kali. Yang kami ketahui kan setelah pelimpahan tanggal 9 Desember itu pembantaran. Nah sebelum tanggal 9 Desember itu ada pembantaran juga? Ada. Ada ya? Ada. Berapa kali? Sekali saja Ya? di luar itu. Jadi totalnya 2 operasi terpisah yang mulia. Oh, yang pembantaran pertama diingat bulan berapa? Itu di bulan September. Bukan Desember ya? Bukan. Bukan, berarti yang 9 Desember yang kedua ya? Sekarang yang Desember. Hah? Oke. Di dakwaan ini pembantaran sejak tanggal 27 November. Benar? 27 November. Benar. Bukan September ya? Iya. November ya. Ini yang pertama. Terus dilakukan penahanan lagi pada tanggal 30 November 2025. Betul yang mulia. Berarti kurang lebih 3 hari ya. Dan selanjutnya itu tanggal 9 Desember ya. Betul yang mulia. Oke, dan masuk kembali di tanggal 5 Januari hari ini ya. Betul yang mulia. Baik.
Di persidangan sebelumnya kami sudah menanyakan kepada penasihat hukum saudara bahwa saudara menunjuk penasihat hukum yang ada di sebelah kanan saudara. Benar demikian? Benar. Benar ya. Untuk surat kuasa sudah kami periksa juga. Benar ya? Dan saudara tanda tangan ya? Benar yang mulia. Jadi identitas sudah ya. Untuk surat dakwaan dari penuntut umum sudah siap untuk dibacakan? Siap ya. Baik ya, perlu kami sampaikan, ini karena persidangan terdakwa, kemarin kan diagendakan itu di penetapan majelis hakim, persidangan pertama di tanggal 16 Desember ya. 16 Desember ya. Setelah itu tanggal 23 Desember juga tidak hadir dan hari ini tanggal 5 Januari hadir. Nah, berkenan ini kan ada peralihan ya, sebagaimana kita ketahui KUHP dan KUHAP baru berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026. Nah, uniknya dengan perkara saudara ini, saudara kan dilimpahkan pada tanggal 9 Desember ya. Itu sebelum berlakunya KUHP dan KUHAP yang baru. Kita agendakan di tanggal 16 Desember, ternyata saudara tidak bisa dihadirkan. 23 Desember juga tidak bisa dihadirkan dan hari ini baru dilakukan pembacaan dakwaan dengan kehadiran saudara di saat berlakunya KUHP dan KUHAP per tanggal 2 Januari 2026. Demikian ya. Olehnya itu sebelum kita lanjutkan ya, ini supaya kita sama, ini karena masa peralihan, kami ingin menanyakan atau mendengarkan tanggapan ataupun sikap dari penasihat hukum dengan berlakunya KUHAP dan KUHP. Silakan dari penasihat hukum. Ada tanggapan atau sikap kami ingin dengarkan. Terima kasih Yang Mulia. Sesuai dengan ketentuan peralihan dan juga ketentuan mengenai undang-undang yang digunakan di dalam mengajukan terdakwa di dalam sidang ini, maka sikap kami tentunya akan mengikuti prinsip bahwa undang-undang yang digunakan adalah undang-undang yang ketentuannya akan lebih menguntungkan bagi terdakwa. Terima kasih. Ada tambahan dari penasihat hukum lain, silakan. Sebelum kami mempersilakan ke penuntut umum. Cukup ya. Selanjutnya kami persilakan ke penuntut umum tanggapan, di mana juga kita sudah membaca surat edaran dari Kejaksaan Agung ya. Mungkin bisa dijelaskan, silakan sikap saudara seperti apa terhadap perkara ini. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia, yang kami muliakan dan penasihat hukum yang kami hormati dan pengunjung sidang. Pertama-tama kami mengatakan bahwasanya perkara atas nama terdakwa Nadiem Anwar Karim kami melimpahkan pada saat berlakunya undang-undang yang lama. Sehingga dalam substansi pidana materialnya kami masih menggunakan dan kami masih berpendapat tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto Undang-Undang 20 Tahun 2021. Karena pelimpahan perkara di pengadilan sudah masuk tahap pemeriksaan karena sudah ada penetapan hakim dan penetapan hari sidang. Terkait dengan penundaan hari sidang adalah masalah teknis karena terkait dengan riwayat sakit si terdakwa yang akhirnya bisa dihadirkan di bulan Januari pada hari ini tahun 2026. Lalu berikutnya terkait dengan pidana formil hukum acara, kami sependapat karena ini berlaku undang-undang hukum acara akan digunakan pada saat di undang-undang baru dibukanya sidang untuk ini, kami tentu menggunakan azas yang menguntungkan bagi terdakwa dan menggunakan KUHAP yang baru. Terima kasih Yang Mulia. Baik, jadi Majelis Hakim sudah menangkap ya, baik penjelasan atau pendapat dari penasihat hukum juga
penjelasan dari penuntut umum. Saya kira untuk ketentuan yang mengatur tentang ancaman pidana yang diatur oleh sebagaimana yang sudah diserahkan melalui surat dakwaan dan akan dibacakan dari penuntut umum tetap dengan pasal dan ketentuan yang sudah diserahkan di surat dakwaan ya. Karena kan kalau melihat KUHP baru itu kan ada ketentuan lain ya. Jadi tetap ya karena sudah di ini. Terhadap hukum acara baik dari penasihat hukum maupun penuntut umum bersepakat untuk menggunakan hukum acara KUHP baru ya. Karena sebagaimana kita ketahui dengan berdasarkan asas Lex Meteor bahwa peraturan yang paling menguntungkan ya terdakwa harus diberlakukan. Tentu ya jika ada peralihan seperti ini ya tentu yang kita ambil adalah yang menguntungkan terhadap terdakwa. Demikian ya. Sebagaimana juga tentu kita berdasarkan di pasal 361 huruf D KUHP 2025 sekarang. Demikian ya. Jadi kepada hal ini kan ini peralihan ini ya, peralihan. Jadi perlu kita dengarkan pendapat baik penuntut umum maupun penasihat hukum. Ya, ketika ada hal demikian ya majelis hakim akan bersikap seperti yang disampaikan oleh penuntut umum terhadap hal-hal yang menguntungkan terdakwa. Demikian ya. Saya kira demikian ya. Jadi kami sudah persilakan sebelum membacakan dakwaan tadi. Untuk itu, untuk pembacaan dakwaan seperti apa dari penuntut umum? Baik, terima kasih yang mulia. Teknis baca dakwaan kami akan membaca yang primernya saja. Ya. Cerita dakwaan yang kami bacakan semua primer, untuk subsidiarnya hanya pasal sangkaannya saja. Untuk primer itu berapa halaman itu? Primernya lumayan juga. Atau mungkin bisa dipotong-potong untuk hal-hal yang mungkin perlu disampaikan di sini. 51 halaman yang mulia primernya. Ya. 51 halaman. Dari penasihat hukum bagaimana? Karena mengingat kesehatan terdakwa juga ini. Ya harapan kita kalau memungkinkan bisa lebih dipersingkat karena kami juga sudah mendapatkan dakwaan yang sama. Ya, demikian ya. Jadi mungkin dari penuntut umum bisa membacakan hal pokok saja. Mungkin bisa melangkahi kira-kira penekanannya untuk dakwaan itu apa saja. Ya, karena sudah terima juga sini. Dengan mengingat kondisi terdakwa juga yang baru selesai operasi. Ya, demikian ya. Tidak keberatan ya. Baik, terdakwa jika merasa agak terganggu kesehatannya mohon disampaikan ya. Demikian ya. Oke, silakan didengarkan dakwaannya. Terima kasih yang mulia. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, surat dakwaan nomor register perkara PDS 79-M-1-10-FT-1-11-2025. Ini adalah terdakwa, nama lengkap Nadiem Anwar Makarim, tidak kami bacakan lengkap karena sudah ditanyakan di persidangan. Riwayat penahanan tidak kami bacakan karena ada surat dakwaan dan sudah disampaikan oleh majelis hakim. Dakwaan primer bahwa terdakwa Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 113/P tahun 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 tanggal 23 Oktober 2019 yang kemudian berubah nomenklatur menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 72/P tahun 2021 tentang pembentukan dan pengubahan kementerian serta pengangkatan beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 tanggal 28 April 2021 dan pengguna anggaran pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di kantor Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang dahulu menama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta, di kantor Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jalan Dr. Wahidin Raya nomor 1, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta, di Hotel Arosa, Jalan RC Veteran Raya nomor 3, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta, di Hotel Fairmont, Jalan Asia Afrika nomor 8, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta, di Hotel Dharma Wangsa, Jalan Brawijaya Raya nomor 26, Kelurahan Pulu, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah pengadilan
Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan memutus perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Ibrahim Arif alias Ibam selaku anggota tim teknis analisa kebutuhan alat pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama tahun 2020 berdasarkan keputusan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah nomor 4317/C/SP/2020 tentang penetapan tim teknis analisa kebutuhan alat pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2020 tanggal 30 April 2020, keputusan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah nomor 4558/C/SP/2020 tentang penetapan tim teknis analisa kebutuhan alat pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2020 tanggal 11 Mei 2020 dan selaku anggota tim review berdasarkan keputusan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah nomor 5190 tentang penetapan tim teknis review hasil kajian tim teknis analisa kebutuhan alat pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2020 tanggal 8 Juni 2020. Mulyatsa selaku Direktur Sekolah Menengah Pertama pada Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini. Sri Waningsi selaku Direktur SD pada Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah kepada Pendidikan dan kemudian berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 47383 tanggal 2 Juni 2020. Serta Yuristan selaku staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang pemerintahan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0004/MPK/RAS/KP/2020 tentang pengangkatan staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 Januari 2020 masuk dalam daftar pencarian orang berdasarkan surat penetapan daftar pencarian orang atau DPO Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor tab/F-02-F-2-FD-2-07-2025 tanggal 30 Juli 2025 secara melawan hukum, yaitu 1. Bahwa terdakwa Nadiem Anwar Makarim bersama-sama dengan Ibrahim Arif alias Ibam, Mulyatsa, Sri Waningsi serta Yuristan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan Device Management CDM tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022 tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan. 2. Bahwa terdakwa Nadiem Anwar Makarim melalui Ibrahim Arif alias Ibam, Mulyatsa, Sri Waningsi, dan Yuristan membuat review kajian dan analisa kebutuhan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK pada program digitalisasi pendidikan yang mengarah pada laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome atau Chrome OS dan Chrome Device Management tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sehingga mengalami kegagalan khususnya daerah 3T terluar, tertinggal, terdepan. 3. Bahwa terdakwa Nadiem Anwar Makarim bersama-sama dengan Ibrahim Arif alias Ibam, Mulyatsa, Sri Waningsi, dan Yuristan menyusun harga satuan dan alokasi anggaran tahun 2020 tanpa dilengkapi survei dan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penganggaran pengadaan laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome OS dan Chrome Device Management yang menjadi acuan dalam penyusunan harga satuan alokasi anggaran pada tahun 2001 dan tahun 2022. 4. Bahwa terdakwa Nadiem Anwar Makarim bersama-sama dengan Mulyatsa, Sri Waningsi, dan Yuristan melakukan pengadaan laptop Chromebook pada Kemendikbud melalui katalog maupun aplikasi sistem informasi pengadaan sekolah atau SIPLA tahun 2020 dan tahun 2022 tanpa melalui evaluasi harga, melaksanakan pengadaan laptop Chromebook dan tidak didukung dengan referensi harga. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pasal 2, Pasal 5, Angka 4 dan Angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang negara-negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Pasal 1, Angka 14 junto Pasal 42 Ayat 1, junto Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. 3. Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. 4. Pasal 6, Pasal 7 huruf B, Pasal huruf F, huruf H, Pasal 18 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. 5. Pasal 12 Ayat 2 huruf G, Pasal 16 Ayat 1, Ayat 3, Ayat 4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang katalog elektronik. 6. Pasal 7 Ayat 1, Pasal 9 Ayat 2 huruf E Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK/2019 Tahun 2019 tentang penunjukan, penyusunan, dan penelahan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran. 7. Dokumen pemilihan Nomor 06/Pokja
PEP 2020-10-2020 untuk katalog elektronik nasional, peralatan elektronik perkantoran dan peralatan pendukungnya tanggal 12 Oktober 2020 serta 8 surat edaran Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP nomor 2 tahun 2021 tentang panduan penyelenggara e-processing katalog melalui metode negosiasi harga bagi pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan. Dilanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan majelis. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu 1. Terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar 809.596.125.000 rupiah. 2. Mulyatsa sebesar 120.000 dolar Singapura